Sekarang kami sudah berada di Polres Cianjur untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini, dan nantinya kami juga akan mencoba untuk meminta izin barangkali dapat menemui langsung pelaku dan menggali keterangan langsung dari pelaku. Kita temukan faktanya. Pemirsa, ini merupakan sosok kedua pelaku pembunuh ibu dan juga anak di Cianjur, Jawa Barat. Di samping saya saat ini sudah ada kedua pelaku, di mana keduanya berkomplot untuk melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung. Di sebelah kiri ya, ini sudah ada Yanti yang mana merupakan anak kandung dari korban, sekaligus pelaku utama atau otak pembunuhan dari kasus ini. Dan kemudian di sampingnya merupakan ayah Yanti yang juga turut membantu dalam proses pembunuhan. Seperti apa pengakuan mereka? Kita temukan faktanya. Kami didampingi oleh pihak reskrim akan masuk ke dalam. Di depan saya saat ini sudah ada pelaku utama pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Mbak Yanti Rostini, yang mana merupakan anak kandung dari korban. Selamat sore Mbak Yanti. Sore Ibu. Mbak Yanti, saya pengen tahu ceritanya mengapa ya Mbak Yanti bisa sampai melakukan hal ini. Kita tahu ya, ini sama-sama tahu ini merupakan tindak pidana. Dan seperti apa awal mula ceritanya? Awal mula ceritanya sungguh panjang Mbak ya, dari awalnya mulai dari ya sakit hati terpendam. Dari kecil saya selalu disisihkan. Udah lama ya dipendam. Mama dari Yanti kelas 5 sampai sekarang punya anak 3 tahun. Yanti rindu kasih sayang mama. Jadi berapa lama Mbak Yanti nginep di rumah orang tua sampai akhirnya terjadi pembunuhan ini? 2 minggu. 2 minggu, iya, itu full nginep di rumah orang tua ya? Iya, cuman suka lihat suami karena kan khawatir lagi sakit. Cuman nggak nginep di rumah suami. Apa yang terjadi pada saat itu Mbak? Pas waktu mau dicekiknya itu. Iya, seperti apa ceritanya? Jadi ceritanya biasa si bapak kompromi gitu ya, kan kan adik saya nggak pulang, nggak ada telepon, nggak apa. Cuma kalau saya kan namanya juga di kampung gitu Mbak ya. Kata si bapak ada yang nagih utang tanah, itu namanya Mang Atang, tapi saya nggak lihat mukanya, jadi nggak tahu itu orang itu. Ya, katanya di Garung, itunya tempat tinggalnya gitu. Cuman datang ke kebun, kan si mama nggak ikut ke kebun. Ya. Dan kata si mama gimana? Ya katanya mendesak gitu, mendesak. Dan dari situ kata Yanti itu, mama gimana kalau perhiasan itu kan dijual aja gitu kan, pakai kalung yang 41 gram itu. Nah, katanya yang nagihnya itu mendesak, bapak kan si bapak ngebun cabe tapi mati semua gitu, gimana kena itu hama gitu. Ya kan mama pakai kalung tuh, nanti kalau si bapak panen lagi ada uang gitu, beli lagi perhiasannya. Tapi si mama jangan. Dari situ mungkin saya udah emosinya udah kencang mungkin ya Ibu. Dari situ yang ngomong panjang itu saya, mama harta tuh nggak dibawa mati, nah mama kayak gitu. Terus si bapak enggak, kalau bahasa Indonesia udah jangan berantem udah gitu. Kata si bapak ya, bisa saya sama mama ribut. Ada cekcok ya di situ ya. Terus saya ngedeketin mama, saya geser duduk dekat mama. Saya kan kalungnya panjang, yang 41. Saya tarik, mau ditarik itu. Itu di mana posisinya? Hadap-hadapan. Enggak, maksudnya di beda ruangan sama bapak? Enggak. Satu ruangan. Terus akhirnya bapak misal, udah nggak usah gitu kan, si bapak sambil teriak.
Terus si mama berontak, bapak pegangin tangannya pegangin tangannya yang kencang kan aku. Atau si mama, jangan nanti kalung saya putus. Saya hilang kendali, ibu. Si bapak pegang tangannya kan berontak gitu ya, berontak. Si bapak pegang tangannya, saya ngambil kalungnya, langsung saya cekik. Malam itu nggak tahu apa yang terjadi di otak sama di hati saya, Mbak. Anak lagi tidur, saya juga cekik. Kenapa anaknya ikut di? Nggak tahu, Mbak. Sekarang saya juga ini ada singkat cerita, besoknya saya jual kalung, ya, jual kalung. Kalau nggak salah jadi 19 juta berapa, kata toko emasnya ini susut 1 gram katanya. Terus dari situ karena si bapak kasihan nggak punya HP-nya jelek, saya beliin HP si bapak 3.100.000 ya. Terus habis itu terus kata si bapak, kasihan suami kamu nggak kerja, kalau lagi nggak ada apa-apa di rumah, kasih 500.000 katanya. Jadi saya kasih 500.000 buat suami. Dari situ dalam kondisi di rumah mama udah terjadi pencekikan. Setelah dicekik itu kan saya sempat moto. jadi difoto karena Mbak Yanti kenapa, merasa puas atau apa? Enggak, mungkin iya Mbak, mungkin di hati saya dendamnya terbalaskan begitu. Rasa puas di foto ya? Iya, rasa puas. Jadi di foto itu udah bahkan udah saya mutilasi. Okay. Saya lebih pandangin foto. Terus apa yang selanjutnya terjadi? Tadi kan Bapak menanyakan ini gimana, jasadnya harus digimanain. Kejadian itu nggak singkat. Jadi maksudnya nggak langsung dimutilasi, jadi biar bengkak dulu Mbak, nggak tahu apa yang terjadi di otak sama di hati saya ya. Berapa lama itu? Hanya 4 hari 4 ke 5-nya. 4 ke 5-nya. 4 hari sampai 5 hari dibiarin aja. Kemudian? Ini dari situ kayak ada yang bisik katanya nanti juga hidup lagi, harus dimutilasi, harus dioperasi katanya gitu, bukan dimutilasi yang kedengeran di ini saya. Hanya dioperasi nanti juga hidup lagi. Apa yang Mbak pikirkan waktu melakukan itu semua? Yang ada di pikiran Mbak Yanti? Yang ada di pikiran kayaknya mungkin gimana, hati tuh kayak udah nggak sakit, hati nggak sakit, nggak, supaya kayak nggak apa ya, mungkin udah terjadi ini sama ngerasain nggak ada yang disayang, nggak ada apa gitu, nggak nyesel ya udah mutilasi aja gitu. Dalam kejadian itu nggak ada rasa takut juga, nggak ada, bahkan si bapak udah 2 kali ngingetin. Anak juga ikut dimutilasi? Iya. Ketika memutilasi anak, apa yang dipikirkan? Ketika anak, habis bapak gitu. Ketika mutilasi anak, ada rasa penyesalan itu? Nggak ada, cuma udah terlanjur dicekik gitu, Mbak. Ada, sampai sekarang juga ada. Setelah dimutilasi kedua korban, kemudian apa lagi yang dilakukan? Setelah dimutilasi, jadi nggak sehari beres. Nggak sehari selesai? Nggak sehari, 4 hari. Jadi nggak sehari langsung tek langsung beres, enggak. Itu Mbak Yanti sendiri yang melakukan atau sama Bapak juga? Kalau Bapak mah liatin sambil bantuin bakar. Jadi yang motong, yang apa saya, makanya disebut otak ini saya yang ngelakuin. Terus setelah dimutilasi dibakar, betul? Iya. Setelah itu dikemanakan jasadnya? Dibuang ke sungai, ke kali, namanya kali, ke bendungan. Sama Bapak juga? Atau makan malam-malam buangnya, saya takut. Apa yang Mbak bilang ke Bapak saat itu? Bapak
kan udah rame-rame tuh yang kepalanya ke itu ketemu sama warga. Oh, itu sudah sempat ketemu sama warga. Jadi itu buangnya nggak langsung semuanya? Enggak, Ibu. Jadi pas udah warga ada yang nemu kepala tengkorak, kan rame-rame itu. Nah, dari Polsek Sukaresmi juga ada katanya. Ada yang bikin status juga ini kepala manusia apa hewan, pokoknya rame gitu. Itu apa yang Mbak pikirkan saat itu? Udah ketahuan aksinya? Dari situ di hati tuh Ibu gemetar, di hati saya tuh takut ketahuan ya. Takut ya, dari situ masih ada kakinya kan. Bapak ayo antar, terus saya buang ke itu, baru buang ke sungai itu, ke bendungan. Itu yang terakhir dibuang. Saat ini kami sudah bersama dengan Pak Cahya. Pak Cahya ini merupakan ayah dari pelaku Yanti, sekaligus juga menjadi pelaku yang turut membantu pembunuhan ini ya, membunuh istri Pak Cahya sendiri, Bu Lilis, beserta juga cucu Pak Cahya. Pak, saya pengen tahu Pak, pada saat itu awal mulanya diajak Mbak Yanti membunuh. Iya, karena ini gimana? Karena saya waktu itu hilaf karena soal urusan utang piutang tanah gitu. Itu alasannya? Iya. Ada utang berapa tanah? Utangnya semuanya 130 juta. Baru dibayar 40 juta. Makanya itu saya hilaf. Oke, setelah dibunuh, kemudian kan menjual perhiasan korban ya? Iya. Setelah dijual, uangnya dibuat apa? Semua total uang jual kalung itu 19 juta. Hanya ke bawah sama si Yanti 13 juta. Itu untuk bayar utang tanah. Sisanya dibelanjain sama si Yanti keperluan resiko dapur sama HP. Terima kasih Pak Cahya buat waktunya sudah bersedia kami wawancarai. Kita temukan fakta selanjutnya. Informasinya juga katanya korban ini setelah dibunuh itu juga dibakar juga ya Pak?